Yes, gak berasa kurang 2 minggu lagi menjelang event WWDC 2023 yang akan diselenggarakan oleh Apple tanggal 5-9 Juni mendatang. Kira-kira Apple akan memperkenalkan apa aja ya di event tersebut? Check this out. Yang pertama, pasti Apple akan memperkenalkan iOS 17 di event WWDC 2023. Ini mana memang menurut laporannya si Mark Gurman dari Bloomberg, Apple sendiri seneng banget ya akhirnya di iOS 17 ini dia mendengar curhatan isi hati para iPhone user. Ini mana memang iPhone user ini butuh beberapa dan beragam jenis aplikasi yang lebih atraktif. Salah satunya ialah aplikasi penjurnalan. Penjurnalan sendiri itu dia akan mencatat segala daily activity si iPhone user, begitu dari pekerjaan dan kegiatan yang mereka sehari-hari, dan juga pencatatan isi pikirannya yang tertuangkan dalam aplikasi tersebut. Dan untuk aplikasi ini sangat efektif banget, karena Apple sendiri juga sudah lama mengembangkannya. Setelah dari aplikasi penjurnalan, ada juga interface yang diperbarui. Untuk tampilan control center yang ada di iOS 17 ini akan berbeda jauh lebih beda dibandingkan iOS sebelumnya, yaitu iOS 16. Di bagian control center, kalian semua tahu dengan flashlight, brightness ya itu bisa di-adjust loh. Keren banget kan? Dari interface yang diperbarui, ada lagi nih, tambahan tampilan UI yang lebih atraktif, lebih menarik di fitur Dynamic Island. Karena kalian semua tahu, Dynamic Island itu kan ada di semua seri iPhone 15. Baik itu di base model maupun di Pro Series. Ditambah lagi iOS 17 akan memiliki fitur keamanan verifikasi kunci kontak iMessage yang ada di device Apple kalian semua, especially di iPhone. Jadi fitur keamanan ini akan melindungi kontak iMessage kalian semua itu dari penyadap. Dan dari segi kesehatannya, mungkin kalian semua notice tadi gue sempat nyebutin Apple Health. Yes, di iOS 17, di Apple Health-nya dia akan menambahkan fitur mood tracking. Jadi memang Apple sendiri itu sangat meyakini kesehatan mental itu adalah nomor satu. Yang kedua, di event WWDC 2023, Apple akan memperkenalkan watchOS 10. Ya, watchOS 10 sendiri menjadi operational system Apple Watch terbaru dengan banyak sekali perbaikan dan fitur-fitur terbaru ketimbang watchOS sebelumnya. Ini mana watchOS sendiri ini akan memperhatikan dari segi widget terbaru mereka yang akan ditampilkan dalam watchOS 10. Ini mana para pengguna Apple Watch itu nggak perlu buka aplikasi yang ada dalam Apple Watch. Jadi tinggal langsung pakai widgetnya aja, bisa langsung tampilin seperti weather report, laporan cuaca, live trackingnya mereka untuk kesehatan segala macam ya. Oh iya, dan satu lagi nggak boleh ketinggalan. Untuk tombol digital crown ini akan lebih interaktif. Ya kurang lebih ini akan ngebantu Apple Watch yang mid-low bisa bersaing selevel dengan Apple Watch Ultra. Yang ketiga, di event WWDC 2023, Apple akan memperkenalkan produk mereka, yaitu MacBook Air 15,5 inch. Akhirnya ya, MacBook Air ini memiliki size inch yang lebih besar. Ditambah lagi untuk penawaran teknologinya juga yang lebih mutakhir ketimbang MacBook Air yang lainnya. Untuk MacBook Air 15,5 inci ini, mereka menawarkan dengan fitur teknologi terbaru mereka, chip M2. Ditambah lagi untuk pilihan GPU core-nya ada dua, mau yang 8 atau mau yang 10. Selain memperkenalkan produknya, Apple juga akan memperkenalkan operational sistemnya, yaitu macOS 14. Yang dimana macOS 14 ini bisa interface dan sinkronisasi ke device iPhone yang sudah terupdate iOS 17. Selain macOS 14, Apple juga akan mempresentasikan sebuah tvOS 17. Untuk tvOS 17 sendiri ini hanya khusus untuk Apple TV saja ya. Dan menurut gue untuk tvOS 17 ini pembaharuannya tuh nggak banyak banget. Jadi kayak cuma interface yang baru, terus penambahan screensaver-nya aja. Itu aja sih. Dan yang terakhir, dalam rangkuman konten ini, dalam event WWDC 2023, Apple akhirnya akan memperkenalkan sebuah teknologi terbaru, terkemuka, dan teknologi masa depan. Yes, teknologi AR VR. Untuk teknologi ini akan dinamai, ya ada dua pilihan nama sih. Antara Reality One atau Reality Pro. Kalian semua lebih prefer suka yang mana?
Kalau gue sih Reality Pro. Jadi untuk Reality Pro ini menjadi teknologi pertamanya si Apple berbentuk AR VR. Dan untuk layar sendiri, layar si AR VR sendiri, dia itu sudah OLED 4K ganda. Jadi total resolusinya 8K. Ditambah lagi, teknologi AR VR pasti nggak afdol banget kalau misalkan nggak bisa mindai wajah. Tenang. Di Reality Pro sendiri itu dia bisa ngemindai wajah, ekspresi, mimik, segala gerakan itu pokoknya langsung live scanning ketika kita lagi teleponan maupun lagi vid call menggunakan teknologi AR VR ini. Well, untuk Reality Pro sendiri dia akan digunakan chip M2. Untuk chip M2 sendiri kan size-nya gede ya. Nah, karena ini cuma mockup yang gue punya ini cuma di bagian goggles AR VR-nya, di bagian baterainya ini terpisah ternyata. Jadi kacamata ada kabel penghubung ke bagian baterainya. Kurang lebih untuk penggunaan baterai AR VR sendiri, si Reality Pro durability baterai cuma 2 jam pemakaian doang. Aduh, agak sayang banget ya. Dari beberapa list yang akan Apple perkenalkan di event WWDC 2023, ada dua poin yang gue bertanya-tanya nih. Ini kemana nih? Yaitu Mac Pro dan juga AirPods dengan desain iPod Nano. Ini mana AirPods sendiri itu dia bisa pakai layar touchscreen. Agak penasaran sih ya, kenapa Apple tidak memasukkan list-list yang dimana itu akan diperkenalkan pada WWDC 2023, 2 poin tadi. Mungkin juga Apple akan memperkenalkan di Apple Event 2023 bulan September. Bisa jadi sih, we'll see. Be a smart user and be a smart buyer. Playworks, the official license store.